Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Ala Rika, masih bersama dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin share atau berbagi atau diskusi bersama mom and dads. Jadi nggak cuman bunda saja, tapi juga ayah dan bunda. Kenapa? Karena beberapa video ke depan saya ingin diskusi tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya usia balita. Jadi kita nanti akan bagi-bagi, ada perkembangan bahasa, perkembangan sosial, dan pertumbuhan yang lainnya. Nah, untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini, boleh ya subscribe channelnya biar channelnya tetap eksis. Dan tentu saja silakan bunyikan loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan info yang terbaru dari channel ini. Oke, apa sih yang ingin share di sini? Sering yang menjadi keluhan kita para ibu muda atau Mahmud nih, mamah muda, saat anak saya berumur 2 tahun, normalkah belum pandai berbicara? Idealnya pasti ada masalah. Kenapa? Mari kita lihat ya. Oh ya, kenalkan tuh yang di bawah, itu adalah foto keluarga besar saya. Saya punya 4 orang putri dan 1 orang putra. Jadi yang paling besar nih laki-laki, ke bawahnya semua perempuan. Nah, jadi pada kesempatan ini yang ingin saya share tadi perkembangan bahasa ya mom and daddy, ayah dan bunda atau calon-calon ayah dan bunda yang kebetulan nonton di channel ini. Kita akan cerita mulai dari usia 0 bulan. Kenapa? Pada saat bayi dilahirkan, itu sudah mengeluarkan suara. Ingat nggak? Iya, tangisan. Tangisan itulah suara yang dikeluarkan dan itu menjadi bahasa kalbu. Kita para ibu akan paham tangisan seperti apa itu adalah lapar. Tangisan seperti apa itu adalah pipis. Dan tangisan yang bagaimana kalau itu pups. Nah, pada periode ini bayi berinteraksi melalui tangisan tersebut. Jadi, bunyi yang ia keluarkan dan dengan eksplorasi objek di sekitarnya. Jadi misalnya terkejut atau dia melihat ekspresi cantiknya anak bunda. Mungkin dia akan tersenyum atau dia malah mengkerut gitu. Nah, kita lihat itu nanti pada ekspresi sosial ya. Jadi pada kesempatan ini kita hanya akan menguliti tentang perkembangan bahasa. Nah, masuk usia 4 sampai 6 bulan, bayi kan sudah mulai bisa miring ya. Kadang-kadang ada yang sampai telengkup. Bayi mulai mengenal kata sederhana berakhiran A. Maka kenalkanlah mama, papa, opa, oma. Bukan bunda ya, tapi mungkin enda. Dia bisa kenal. Umi, abi itu masih sulit untuk dia. Ibu itu juga susah ya. Jadi kenalkan yang a saja dulu akhirannya. Makan itu bisa ya, walaupun nanti akhirnya keluar mamam gitu ya. Nah, mereka di sini mulai berekspresi loh. Ketika ya, mungkin dia akan mengangguk dan ketika tidak akan menggeleng. Wah, anak saya 4 bulan belum bisa apa-apa. Ya sabar, kita berikan stimulasi, kita berikan rangsangan. eh, Semakin bertambah usianya maka akan muncul. Misalnya mulai 6 bulan itu kan sudah mulai bayi ketika dia tidak menyukai sesuatu kan dia akan mingkem ya. Atau dia nggak ngomong apapun tapi dia merekatkan mulutnya itu artinya dia tak suka gitu ya. Atau dia tersenyum ya. Atau dia mengangguk ketika dia ditawarkan sesuatu. Nah, bahasa berikutnya usia 7 sampai 12 bulan. Jadi usia ini kan anak-anak sudah mulai belajar duduk ya, sebagian mulai belajar berdiri. Bayi mulai memberikan nama untuk objek-objek tertentu. Misalnya ketika dia mau makan, mama, mama, mamam, mimi, mium, mium, mium. Untuk minum, ada yang bilang num, 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 num. Gitu. Nah, eh, bayi juga sudah mulai mengenal nama anggota tubuh. Jadi di usia ini kita sudah kenalkan bibir, mana hidung, Jadi di usia 7 bulan kita sudah boleh mengenalkan mana pipi, Mungkin dia belum bisa mengucapkan tapi dia sudah bisa memahami. Bisa juga
ta. Jadi ketika kita tunjuk ini, kita minta dia mengucapkan bisa ta, ta, ta. Maksudnya mata, ya. Nah, itu salah satu ekspresi dan kemampuan bahasa anak pada usia 7 sampai 12 bulan. Nah, menjelang usia 12 bulan dan seterusnya, ayah, bunda, pengasuh, abang, kakak, mom and daddy, kakek nenek atau siapapun nih yang lihat channel ini dan berhubungan dengan anak-anak dan berinteraksi dengan anak-anak, biasakan mengucapkan kalimat yang fasih ya. Jangan mama, mama, nyok mimi, nyok nenem nenem nenen. Jangan. Kalau kita makan, ayo makan. Mama, mama, mama. Iya, makan. Mintalah sekali saja anak kita untuk mengucapkan kalimat yang sesungguhnya agar dia terbiasa mendengarkan kalimat yang realnya seperti apa. Bahkan kalau kita ajarkan dari awal untuk mengucapkan huruf R, maka dia akan fasih. Anak saya yang besar itu sebelum 2 tahun dia fasih untuk mengucapkan huruf R karena saya ingat bahwa diajarkan waktu kuliah, biasakan anak untuk mendengarkan suara asli bukan dicelat-celat, dicadel-cadel gitu. Kan kayaknya lucu kita sama anak-anak ikutan bahasa anak ya. Yuk Mimi, yuk yuk jalan-jalan. Gitulah kita apa mengikuti bahasa mereka tapi sebetulnya itu kurang baik ya. Nah, lain dengan adik-adiknya itu lebih lama proses untuk pengucapan huruf R. Kenapa? Karena tadi eh, dia lebih banyak waktu dengan pengasuh dan pengasuh kan kadang-kadang jadi gitu. Ya 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 main lumah-lumahan. Jangan main rumah-rumahan yuk gitu. Lambat-lambat ucapkan agar dia bisa cerna setiap kalimat. Kenapa? Karena itu akan menambah jumlah kosakatanya. 12 sampai 18 bulan, bayi mulai menyalin kata-kata, itulah dia mulai benar-benar belajar setiap kata yang diucapkan. Jadi kalau kita mengucapkan dengan cadel, celat atau tidak sempurna, maka itu yang didengar dan itu yang akan keluar dari kosakata anak tersebut. Nah, usia 19 sampai 24 bulan anak umumnya sudah memahami 50 kata. Jadi kita bayangkan seandainya anak kosakatanya minim, siapa yang salah? Kita. Kita orang tua, ayah dan ibu, atau kita yang lebih sering dengan pengasuhnya. Tapi sebagai ayah dan ibu jangan sepenuhnya ya kita mengandalkan pengasuh untuk tumbuh kembang anak kita. Kita sebagai orang tua tetap punya kewajiban untuk memantau, setidaknya mengingatkan pengasuh untuk mengucapkan yang baik dan benar. Semakin banyak kosakata yang salah didengarkan anak, maka akan semakin banyak kesalahan yang dia ikuti karena dia meniru apa yang diucapkan, ya. Nah, jadi pada usia tersebut itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana mengatasinya? Ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, bicara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang tua berperan penting dalam perkembangan bahasa anak. Jadi bukan penjaga ya, bukan pengasuh. Orang tua biasakan bercerita pada anak. Kalau kita sibuk dari pagi sampai sore, malamlah sempatkan walaupun cuma satu halaman membaca, satu halaman kita bercerita, dan satu halaman kita mendongeng dari apa yang kita baca dan kita bicara dengan anak. Lalu berikan kesempatan kepada anak untuk mendengarkan. Gimana caranya? Boleh kita minta ulang. Tadi bunda udah cerita, sekarang kakak yang cerita ya. Apa kata buku cerita itu? Oh iya, si kancil dan buaya. Iya ya, walaupun ceritanya agak tidak nyambung, biarkan saja. Kalau anaknya imajinatif, mungkin apa yang kita ceritakan akan bertambah. Tapi kalau anaknya pendiam, mungkin apa yang kita ceritakan akan ada diskon, hanya sedikit. Oke, ayah dan bunda, itu yang bisa saya share seputar eh, perkembangan bahasa anak dan bagaimana peran kita sebagai orang tua turut berpartisipasi dalam perkembangan bahasa anak. Oke, silakan ayah dan bunda share kalau video ini bermanfaat, silakan like dan berikan komen di kolom diskusi. Mari kita diskusikan, bila salah silakan dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai ketemu di video tumbuh kembang yang lain.